didukung oleh Pemerintah sejak lama menggaungkan program perhutanan sosial, yaitu memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan. Saat ini, saya berada di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan untuk melihat salah satu contoh implementasi perhutanan sosial di mana ada bagian hutan yang dikelola sebagai tempat wisata. Seperti apa program perhutanan sosial ini? Ikuti saya. Sin, agak Kalibata. Alhamdulillah, baik-baik. Pak Ide. Iya, Bapak lagi ngopi ya, Pak ya? Iya, iya. Ya, saya melihat ini Pak, pemandangannya luar biasa ya, Pak. Cuacanya juga sejuk, kemudian juga saya melihat banyak spot-spot foto seperti itu di sini ya, Pak. Ya, pemirsa, saya saat ini bersama dengan Bapak Muhsin selaku Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Wilayah Sulawesi, dan juga Bapak Ide selaku Ketua LPHD Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Ya, Pak Muhsin, saya ke Pak Muhsin dulu. Pak Muhsin, berbicara mengenai perhutanan sosial, Pak. Sebenarnya di Sulawesi Selatan ini sendiri seperti apa, Pak, sistem perhutanan sosial di Sulsel, dan luasnya sendiri berapa, Pak? Ya. Oh ya, sebagaimana kita ketahui bahwa perhutanan sosial itu kan merupakan program prioritas Bapak Presiden, program nasional, di mana masyarakat diberi hak, perhutanan sosial itu diberi hak akses, hak legalitas. Target nasional itu 12,7 juta hektar. Khusus di Sulawesi Selatan sampai hari ini kurang lebih 310.000 hektar yang sudah diberikan akses. Akses itu sebagaimana kita ketahui di perhutanan sosial ada 5. Skema hutan desa, skema hutan kemasyarakatan, yang ketiga hutan pola kemitraan, ada hutan tanaman rakyat dan hutan adat. Ya, Pak Muhsin, dari luas 310.000 hektar, kemudian ada tadi yang Bapak Muhsin katakan 5 skema, apa Pak yang paling potensial dikembangkan dari perhutanan sosial di Sulawesi Selatan ini, Pak? Yang paling banyak skema khusus di Sulawesi Selatan itu HKM, hutan kemasyarakatan, di mana masyarakat mengelola hasil hutan bukan kayu. Ya. Misalnya pengembangan kopi, aren, dan ada satu lagi yang mulai banyak itu jasa lingkungan, wisata lingkungan, seperti yang kita lihat di Desa Matabulu ini. Baik, saya ke Pak Ide, Ketua LPHD, Pak. LPHD ini sendiri sudah berdiri selama kurang lebih 4 tahun, seperti itu, Pak. Selama berdirinya LPHD ini, Pak, apakah ada perubahan dari perilaku masyarakat, khususnya masyarakat desa ini, Pak? Ya, jadi saya juga jelaskan bahwa ini Desa Matabulu ini kurang lebih 5.000 hektar luasnya. Ya. Pada tahun 2018
ada izin dari PSKL 1.066 hektar yang dikasih oleh Desa Matabulu LPHD. Jadi sebelumnya itu masyarakat di sini kalau berkebun itu lari-lari, Bu. Lari-lari, maksudnya lari-lari Karena gimana Pak? dia takut, karena dia Takut? tidak punya izin. Jadi setelah ada izin selama 4 tahun ini, alhamdulillah kami bisa menikmati, masyarakat sudah bisa bercocok tanam di bawah sela-sela pohon. Yang intinya itu adalah peliharalah hutan, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Pak Ide, tentunya dengan keberadaan program perhutanan sosial ini memberikan dampak yang begitu positif bagi masyarakat sekitar sini, Pak. Saya ingin tahu, Pak, sejauh mana Pak dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Matabulu dengan keberadaan LPHD dan juga program dari perhutanan sosial ini, Pak? Kalau berbicara dampak ekonomi ke masyarakat cukup bagus sekali. Karena dari tadinya tidak tahu bagaimana caranya mengelola ini, mengelola itu, dan cara memasarkannya. Setelah kami dampingi dari pendamping juga dari KPH, kami bisa mendampingi masyarakat di dalam pengelolaan yang ada di kawasan hutan ini. Karena di sini sudah ada 9 KUPS. 9? Yaitu KUPS. Itu kelompok usaha pertunahan sosial yang membawa itu bermacam-macam, ada dari KUPS gula merah, madu, kopi, ada semua. Jadi itu sudah berjalan semua. Dan itu sudah dinikmati oleh masyarakat semua. Jadi dampaknya banyak sekali. Contoh, jasa lingkungan ini sudah mempekerjakan 20 tenaga kerja yang ada di jasa lingkungan ini. Artinya juga membuka lapangan kerja. Betul, itu, Pak, ya. itu. Tadi ada yang Bapak sebutkan, ada kopi, kemudian madu, dan juga ada beberapa hasil dari hutan. Itu dijual kemana saja, Pak? Kalau kopi sekarang kan sudah tingkat nasional ini sekarang. Tingkat nasional? Kopi Desa Matabulu yang sudah mengikuti kemarin di Jakarta oleh Bapak, mungkin dari PSK juga, dia menduduki urutan ke-8. Kopinya Desa Matabulu, alhamdulillah. Madu juga kami sudah kirim ke luar daerah, Kalimantan, Irian Jaya, sudah banyak. Oke, berarti sudah dikirim ke sejumlah wilayah seperti itu di Indonesia. Pak Muhsin, selain LPHD yang ada di Desa Matabulu ini, Pak, sejauh ini program perhutanan sosial yang dikembangkan oleh Balai Perhutanan ini, Pak, di mana saja, Pak? Di Sulawesi Selatan itu hampir semua merata, di setiap kabupaten sudah ada skema perhutanan sosial. Oke, 23 kabupaten kota, Pak, ya? 23 kabupaten. Sekarang kami memang lebih, kedepannya lebih kita percepat dengan sistem kerja bareng jemput bola. Kerja bareng jemput bola, di mana kita melibatkan semua stakeholder. Di provinsi ada namanya Pokja, kelompok kerja provinsi. Kedepannya juga ada kelompok kerja kabupaten. Artinya ini kelompok kerja perhutanan sosial. Dan semua akan bekerja bersama-sama untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses perhutanan sosial. Ya, Pak Muhsin, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Terima kasih Pak Ide, Ketua LPHD Desa Matabulu, Kabupaten Sopeng. Terima kasih, Pak. Mari, Kek. Perhutanan sosial sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sopeng, khususnya masyarakat Desa Matabulu. Nilai tambah dan daya beli masyarakat Desa Matabulu ini sangat bertambah secara signifikan. Baik masalah kerajinan, ibu-ibu rumah tangga, kelompok-kelompok wanita tani, kemudian potensi pemuda yang ada di Desa Matabulu ini sangat kreatif dengan adanya program ini. Didukung oleh bagus ya, Pak, pinusnya. Ya, Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan perhutanan sosial, Pak. Memang ini sangat menarik, Pak, ya. Memberi lapangan kerja, memberikan dampak dan juga manfaat bagi masyarakat seperti itu, Pak, ya. Sejauh ini, Pak, berapa banyak masyarakat, Pak, yang ikut serta dalam program perhutanan sosial ini, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih 145.000
kepala keluarga. Ya Pak, jumlah 145.000 ini akan bertambah Pak? Oh iya jelas, karena memang target ini masih sangat sedikit dan kita akan kejar terus dan memfasilitasi masyarakat dengan sistem kerja bareng jemput bola itu tadi. Baik Pak. Sejauh ini Pak, tantangan yang dihadapi khususnya dari Balai sendiri Pak, dengan adanya program perhutanan sosial ini sendiri Pak, apa Pak? Tentu dalam pengembangan perhutanan sosial ini ada tantangan. Salah satunya mungkin kita ingin dukungan dari Pemda Provinsi, dalam hal ini Gubernur dan DPR-nya, Pemda Kabupaten, Bupati dengan SKPD-nya dan anggota DPR-nya juga. Jadi mari kita sama-sama saling mendukung untuk mempercepat, memfasilitasi akses masyarakat dalam kawasan hutan. Ya. Pak, sejauh ini susah tidak sih Pak mengedukasi masyarakat, memberitahukan masyarakat mengenai program perhutanan sosial itu, mengajak masyarakat untuk terlibat? Susah nggak sih Pak? Dibilang susah iya, karena kita sama-sama tahu masyarakat di setiap wilayah pengetahuannya berbeda-beda. Tentu mereka ada banyak macam alasan gitu ya. Beliau merambah karena ada kebutuhan sehingga tanpa sadar bahwa mereka melanggar peraturan masuk kawasan hutan. Itulah kita harus lebih cepat lagi, lebih intens lagi memberi fasilitasi, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa sekarang ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perhutanan sosial. Bagaimana masyarakat, yang intinya bagaimana masyarakat bisa mendapat akses selama 35 tahun untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Dengan adanya pemanfaatan hutan ini oleh masyarakat, Pak, dari Balai Perhutanan sendiri, Pak, seperti apa Pak pengawasannya terhadap masyarakat? Setelah mendapat akses, tentu kami menyampaikan ke dinas-dinas stakeholder, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai perangkat di lapangan, itu namanya KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, ada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Nah, disitulah kami membangun kerjasama yang baik sesama stakeholder untuk bagaimana menjaga, membimbing masyarakat dan memanfaatkan tentunya kawasan hutan yang sudah diberi akses ini selama 35 tahun tadi. Iya. Pak, ada sanksi tidak Pak bagi masyarakat yang misalnya melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhutanan sendiri? Ya, tentu. Kalau ya sebagaimana kita tahu masyarakat pengetahuannya belum terlalu ini, tentu ada pelanggaran-pelanggaran. Ya, biasanya kita menegur dan setelah itu membimbing. Alhamdulillah sebagian besar masyarakat kita sudah bisa dan gampang diberi bimbingan gitu. Sehingga masyarakat tidak mengulangi lagi lah apabila sudah diberitahukan. Terus mengedukasi seperti itu Pak ya? Betul. Jadi sekali lagi kesadaran masyarakat bahwa program perhutanan sosial ini di mana bahwa kami dikasih hak akses selama waktu 35 tahun ke depan mengelola kawasan hutan ini secara sah dan bisa membuat suatu usaha yang berhubungan dengan kebiasaannya di kawasan hutan, dan alhamdulillah ikut menjaga dan bertanggung jawab memelihara kawasan hutan itu. Jadi dan kami tidak lepas bekerja sama terus sama stakeholder itu, KPH itu tadi. Pak, terakhir Pak, harapan kedepannya terkait dengan program perhutanan sosial ini apa Pak? Ya, tentu harapan kami, karena ini program nasional Bapak Presiden, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini sangat bagus. Tentu harapan kami dengan adanya program perhutanan sosial ini, kemiskinan menurun di sekitar kawasan hutan, lapangan kerja terbuka, dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat
akan tercapai. Ya Pak, ada pesan mungkin kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan juga terkait dengan program perhutanan sosial ini Pak? Program perhutanan sosial ini gratis, jadi ini betul-betul tidak ada biaya, dipungutan biaya untuk masyarakat, supaya betul-betul masyarakat tidak dalam mengelola kawasan hutan ini punya hak legalitas yang dilindungi tentunya oleh undang-undang. Ini yang mengeluarkan keputusan ini tentu keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang berkekuatan hukum selama 35 tahun. Jadi saat ini, itu dicatat ya pemirsa, saat ini hutan sudah bisa dikelola seperti itu dengan izin tentunya ya Pak. Ya, terima kasih Bapak Muksin, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi. Semoga apa yang dicita-citakan ini bisa segera tercapai seperti itu ya Pak. Baik, mari Pak. KPH Walanai hadir sebagai pengelola tapak, sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan perhutanan sosial ini. Harapan kita ke depan, ini kita berkolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, bagaimana skema ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Program perhutanan sosial di Sulawesi terbukti memberikan dampak positif, bukan hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga menjaga kelestarian alam. Program ini masih harus terus digenjot untuk merealisasikan 647.000 hektar lahan yang tersisa dari capaian target perhutanan sosial di Sulawesi. Semoga program perhutanan sosial terus memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia. Metro TV